Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perjalanan kita di bawah matahari ini, seringkali kita mengalami banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi kita, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menyusahkan, hal-hal yang merugikan. Padahal kita sering baca dalam firman Tuhan, ada banyak sekali tentang pengharapan-pengharapan yang luar biasa. Sehingga banyak di antara kita yang bertanya-tanya kepada Tuhan. Kapan Tuhan? Kapan digenapi Tuhan? Kapan terobosan itu terjadi Tuhan? Kapan? Dan terus sekali banyak orang bertanya-tanya kepada Tuhan. Kapan dan kapan? Bapak Ibu Saudara, menunggu itu dapat menjadi ujian bagi iman kita. Menunggu itu juga melatih kesabaran dalam pengharapan kita. Kalau Bapak Ibu ingat, Keluaran 7 ayat 7 berkata begini, "Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara dengan Firaun." Sudah bisa bayangkan, Musa menunggu 80 tahun saat dia benar-benar menjalani visi yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Umur 80 tahun, saudara. Harun umur 83. Saudara umur berapa? Yusuf anak Yakub, dia dapat visi dari Tuhan melalui mimpi-mimpinya. Dan dari usia 17 tahun, dia baru mencapai apa yang Tuhan mimpikan padanya di usia 30 tahun. 13 tahun kemudian, visi itu baru tergenapi. 13 tahun. Kepada Abraham, saat Abraham berusia 75 tahun, Tuhan berfirman, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Lalu kemudian Abraham tidak punya anak, saudara. Dan Alkitab mencatat pada usia yang ke-100 itu bersamaan dengan lahirnya Ishak. Abraham menunggu berapa lama, saudara? 25 tahun. Bapak Ibu Saudara, Tuhan melakukan banyak hal untuk mempersiapkan kita siap saat menerima perkara-perkara yang dahsyat itu. Dan memang untuk mencapai itu banyak yang harus kita lalui. Musa harus lari dan terbuang di tanah Midian selama 40 tahun menjadi penggembala ternak yang tidak banyak. Yusuf harus jadi budak, difitnah masuk penjara. Ya, Yusuf masuk penjara bukan karena kesalahannya sendiri ya, tapi karena difitnah. Tapi itu lika-liku yang harus Yusuf lalui. Abraham juga melalui banyak hal. Bahkan Abraham melakukan sebuah kesalahan yang besar saat berusaha memahami visi yang Tuhan beri. Tapi kita baca bahwa Tuhan tidak pernah berhenti. Amin. Tuhan sudah berikan kepada kita, setiap dari kita, visi yang akan digenapi pada waktunya. Dan Tuhan akan terus bekerja sampai apa yang Dia rencanakan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya digenapi pada ujungnya nanti. Amin. Jadi hari ini, saat ini jika saudara sedang dalam kesulitan, sedang dalam penderitaan dan kesusahan, dan saudara mungkin sudah bertahun-tahun, saudara sudah ribuan kali berseru-seru kepada Tuhan, "Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Kapan Tuhan?" Saudara ingatlah para pahlawan iman yang tadi. Musa, Yusuf, Abraham, dan masih banyak lagi sebetulnya. Dan mereka harus menunggu belasan tahun,
bahkan ada yang puluhan tahun. Jadi, Bapak Ibu Saudara, tetaplah sabar menunggu. Jagalah hatimu tetap benar di hadapan Tuhan, ya. Jaga hatimu tetap benar di hadapan Tuhan. Dan kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Jangan diam-diam aja. Kerjakan apa yang bisa engkau kerjakan dan jangan takut salah. Abraham juga bikin kesalahan besar kan? Dengan punya anak dari yang bukan seharusnya. Tapi jika hatimu tulus karena ketidaktahuanmu, Tuhan juga mengetahuinya. Amin. Dan saya akhiri dengan ayat ini. Ibrani 6 ayat 11 dan 12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Bapak Ibu Saudara, tetaplah dalam iman dan pengharapanmu sampai engkau mendapat bagian dalam apa yang Allah sudah janjikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.